pertanyaan luar Dari biasa. temen aku deep Itu banget bukan Ed Syam El Marusi bukan yang nanya? Bukan. Jadi ternyata subhanallah Al-Quran itu 2/3-nya adalah kisah. Kenapa ada kisah? Karena kita disuruh untuk belajar dari masa lalu memang. Jadi ternyata ada kisah Fir'aun, ya kan? Kenapa bukan nama Nabi Muhammad yang lebih banyak disebutkan, bahkan lebih banyak disebut nama Fir'aun dibandingkan Nabi Muhammad SAW? Karena kita harus belajar dari kesalahan itu sendiri. Orang salah seperti Fir'aun ini disebutkan berapa kali dalam Al-Quran, mulai dari surah Al-Baqarah udah disebutin, sampai di akhir-akhir Al-Quran pun masih disebutin namanya. Kemudian kita diminta belajar daripada tadi ada sihir, Harut Marut, apa segala macam masa lalu, karena kita harus belajar daripada masa lalu itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an, "Wal 'as innal insana fi khus illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr." Merugilah manusia dalam keadaan waktunya jikalau mereka tidak memanfaatkan waktu itu sendiri. Memanfaatkan waktu yang pertama, amanu, berimanlah kepada Allah, beriman bahwa yang terjadi ini sudah ditakdirkan sama Allah Subhanahu wa taala. Adapun ketika saya melaksanakan kesalahan, melakukan suatu kesalahan, berarti itu sudah berlalu dan ini mudah-mudahan kesalahan ini tidak terulang kembali. Maka itu yang disebut dengan mengambil pelajaran dari kesalahan masa lalu. Beriman bahwa seberapa besar pun usaha saya tidak akan pernah bisa yang namanya menembus dinding takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Itu juga yang namanya mengambil kesalahan dari masa lalu. Mana lagi mengambil kesalahan dari masa lalu? Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah mengatakan begini, ketika saya berdoa dan doa saya diterima, saya bahagia. Kenapa? Karena itu adalah my wish gitu, itu adalah permintaan saya. Tapi ketika saya berdoa dan doa saya tidak dikabulkan, maka saya lebih bahagia lagi. Masuk akal nggak kira-kira? Saya bahagia ketika doa saya diterima karena itu keinginan saya. Tapi saya lebih bahagia kalau doa saya tidak diterima atau tidak sesuai dengan apa yang saya minta. Kenapa? Saya lebih bahagia karena itu adalah keinginannya Allah. Dan saya tahu bahwa keinginan Allah selalu lebih baik untukku dibandingkan keinginanku sendiri. Pernah nggak sih Sony itu punya sesuatu atau dapat sesuatu yang Sony tidak pernah doakan sebelumnya? Pernah. Iya karena Tiba-tiba dapet gitu kan. perasaan saya nggak pernah minta ini sama Iya. Allah tapi saya dikasih ini gitu. Iya. Saya nggak pernah cita-cita jadi ustadz penceramah. Ya Allah Tiba-tiba kasih ini gitu. jadi ustadz. Allah kasih karena Allah tahu ini yang kau butuhkan gitu. Kadangkala Allah memberikan sesuatu dari doa yang tidak pernah kita ungkapkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah tahu kita sedang butuh. Maka yakini ketika ada sesuatu yang menjadi kegagalan kita di masa lalu, ambil pelajaran bahwasanya ini keinginannya Allah. Maka berbahagialah dibandingkan engkau diijabah doanya atau dibandingkan keinginanmu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena itu adalah keinginannya Allah Subhanahu wa taala. Boleh enggak seseorang menyesali masa lalu? Boleh. Menyesali, tapi bukan meratapi, menyesalinya untuk menjadi lebih baik ke depannya. Bukankah ada filosofi yang mengatakan kenapa kendaraan itu spionnya kecil? Iya kan, dibandingkan kaca depannya. Karena kita harus lebih fokus untuk melihat ke depan dibandingkan melihat ke belakang. Dan nggak mungkin juga orang nyetir mobil itu spion mulu diliatin, spion kiri terus gimana nggak nabrak ke depan kalau dia ngelihat masa lalu seterusnya. Maka dari itu yakinlah bahwa yang terjadi tetaplah takdir Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah tidak kasih untukmu berarti itu keinginannya Allah Subhanahu wa taala dan keinginan Allah selalu menjadi keinginan yang terbaik untukmu. Masya Allah, itu indah banget penjelasannya Ustadz ya. Mungkin ini jadi pelajaran buat jamaah yang ada di rumah juga, buat teman aku juga. Abis teman aku suka kepo. Tapi ini kan saling mengingatkan aja. Kalau dengar motivasi seperti ini sedikit menyegarkan lah. Walaupun tidak kenyataannya tidak seindah ucapan Ustadz Syam gitu ya. Tapi jadi pelajaran. Teman aku suka gini Ustadz. Dia suka mantengin tuh. Sampai sekarang media sosial mantannya. Itu kesalahan. Kesalahan kan? Kesalahan. Dia punya alibi. Katanya dia bilang gini, kok mantan gue masih pada hidup ya? Padahal dulu selalu bilang tak bisa hidup tanpamu gitu deh. Waduh, itu bohong besar berarti. Bohong besar ya. Masya Allah. Jazakallah khairan Ustadz Syam. Baik jamaah yang ada di rumah, setelah ini akan ada ensiklopedia Islam. Kita tanya ensiklopedia Islamnya mengenai apa nih Ustadz Syam? Bagaimana Rasulullah SAW menghargai akdun nikah, mahar. Mahar. Karena kan tadi ada yang ngasih mahar tuh kain kafan. Waduh, kita cari tahu di ensiklopedia Islam ya. Jangan kemana-mana jamaah, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.